close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kali ini. Nah, ini hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Hadir ya? Ya. Sebelumnya Bapak ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah menyempatkan diri untuk mengikuti pembelajaran walaupun lewat daring atau secara virtual. Kemudian Bapak berpesan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya nak ya. Cuci tangan setelah setiap melakukan kegiatan. Jadi cuci tangan setiap melakukan kegiatan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Ya nak ya. Nah, ada yang ingat apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang ingat di kelas 3 kemarin sudah pernah itu, kelas 4 ada juga. Ciri-ciri makhluk hidup contohnya ada? Contohnya berkembang biak. Apalagi? Manusia, hewan. Bukan. Ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas. Berkembang biak. Bergerak. Apalagi? Ya, bergerak. Betul. Apalagi? Terbang. Tumbuh. Kembang biak. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Berkembang biak, peka terhadap rangsangan, seperti itu. Matikan mute semua. Nah, jadi di tema 1 ini judulnya tentang apa? Organ, gerak, hewan, dan manusia. Nah, pada kali ini sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Coba didengarkan lagu Indonesia Raya. Didengarkan, boleh diikuti ya, diikuti. Indonesia tanah air, tanah tumbuh. Aku berdiri bangsa dan
Indonesia Raya. Negara yang dan yang masih di kameranya tidak diaktifkan supaya diaktifkan. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan menyampaikan apa sih tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran kali ini. Nah, ini diperhatikan. Nah, ini adalah tema yang akan kita bahas. Namun sebelum itu, kita akan membahas apa sih tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran nanti, yaitu siswa dapat atau mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca, kalian mampu menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Nah, manfaatnya apa? Kalian bisa menjelaskan dan membuat kesimpulan. Diperhatikan. Nah, ini diperhatikan gambar berikut. Ini termasuk mencerminkan nilai Pancasila tidak? Dan ini tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau yang ini, gambar yang ini, ini mencerminkan tidak? Ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, coba dibandingkan tadi antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Ada yang mencerminkan, ada yang tidak. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ayo, siapa yang bisa menjawab nilai-nilai yang terkandung atau sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila? Siapa? Ada? Ayo, siapa? Perilaku yang menghargai orang saat ibadah. Ulangi. Coba ya, sekali lagi. Kalau tidak ngomong di-unmute-kan aja suaranya, nak ya. Ya, di-unmute-kan. Nanti pada saat ngomong baru di-mute. Menghargai Bukan. beribadah. Ya, menghormati orang yang beribadah. Bagus. Siapa lagi? Saling Apa tolong lagi? menolong. Bergotong royong. Apa? Bergotong royong. Bergotong royong. Bermusyawarah. Bermusyawarah. Bagus. Apa lagi? Beribadah. Beribadah. Ya, beribadah sesuai dengan Saling tolong agama yang menolong. dianut. Sikap tolong menolong itu adalah salah satu nilai atau sikap atau perilaku yang terkandung dalam nilai Pancasila. Nah, coba diperhatikan yang ini. Nah, nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan
agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, coba diperhatikan. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan contoh nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, sila ke-1? Ayo. Siapa? Iya. Apa? Beribadah. Beribadah. Menghormati orang yang beribadah. Menghormati orang yang beribadah. Bagus. Tidak memaksa ke agama, melakukan agama dan bukan rakyat Aku Ya. besar. Bagus. Tidak memaksakan kehendak atau agama tertentu. Oke. Ada lagi? Mengunjungi orang yang sedang berduka cita. Ya. Apalagi? Bagus, Klaren. Apalagi? Apalagi ya? Ayo kita kalau sudah saling bertoleransi. ya sikap toleransi ya. Harus menghormati agama orang lain. Betul. Tidak boleh menganggap bahwa Agama antar apalagi pemeluk Rajin beribadah. rajin beribadah ya, bagus. Ya, harus rajin beribadah sesuai dengan agama yang dianut ya. Ya, coba kita lihat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam nilai pertama yaitu nah, perhatikan. Yang pertama apa? Kita saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Jadi kalau kita berbeda keyakinan, kita harus menghormati bahwa itu adalah hak mereka. Ya nak ya, jadi kita tidak boleh memaksakan atau menghina agama orang lain. Nah, selanjutnya. Nah, tadi ada yang menjawab seperti ini. Apa aja? Kedua, tidak memaksakan suatu agama yang kepercayaannya kepada orang lain. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, Saling menghormati Saling saling menghormati menghormati, kebebasan dalam saling ibadah. menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang tadi kita harus menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, itu nak ya. Jadi ini adalah sebagian contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila pertama. Ini juga tadi rajin beribadah. Tadi ada yang jawab seperti itu. Ya, pintar semua ya. Nah, selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Sikap yang sesuai dengan sila kedua. Saat bermain kita harus menerima kekalahan. Ya, kita harus menerima kekalahan. Bagus. Atau jumawa ya. Ya, bagus. Ada lagi? Membantu, selalu membantu yang kesusahan. Saling membantu yang kesusahan. Saling membantu, saling menolong orang lain. Ya, bagus. Ada lagi? Satu lagi. Tidak berbuat curang. Tidak Berbuat curang. tidak berbuat curang ya, itu salah satunya ya. Kita akan bahas coba ya penerapan nilai-nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah tentunya kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama apa? Dengan mengembangkan rasa saling mencintai sama manusia. Ya, dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya, sikap dan rasa ya. Ini sama dengan artinya toleransi nak ya. Jadi harus tenggang rasa. Nah, ini sama dengan toleransi. Nah, ini kedua, ketiga. Tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Kemudian Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, bisa seperti kerja bakti, kerja sosial, itu salah satunya nak ya. Ya, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, itu adalah sebagian contoh, masih banyak sebenarnya kegiatan atau sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Ayo, yang sesuai dengan sila ketiga. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Kenapa? Satu. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Apalagi? Rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya, bagus. Nah, itu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, kemudian gotong royong dan kerja bakti. Selanjutnya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya, ini juga salah satunya yaitu lebih mencintai produk-produk dalam negeri atau lokal ya. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya, di sila keempat, apa sih sikap yang sesuai dengan sila keempat? Musyawarah. Tidak memaksa pendapat pribadi kepada orang lain. Nah, salah satunya tadi musyawarah, tidak maksa pendapat orang lain. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Ya, memiliki kedudukan yang sama. Apalagi Kedudukan yang sama tersebut. nah, bagus. Warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Ya, bagus. Mengutamakan musyawarah. Jadi, ingat, jadi segala sesuatu itu, keputusan itu, alangkah baiknya kita laksanakan musyawarah dulu sebelum memutuskan sesuatu. Nah, makanya kalau dalam suatu organisasi, kalau misalnya bernegara, itu ada namanya musyawarah. Nah, setelah tidak tercapai kesepakatan, baru ada namanya voting atau pemungutan suara. Nah, selanjutnya, nah ini ya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau ada sesuatu, kita harus mementingkan kepentingan umum dulu. Jangan memikirkan kepentingan pribadi dulu. Oh, ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Oh, nggak usah ikut. Nah, makanya kita harus mengutamakan kepentingan umum dulu, baru mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, pendapat lain. Menghargai pendapat orang lain. Semuanya nggak. Ya, selanjutnya. Tidak kehendak orang lain serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta apa? Mengutamakan budaya dapat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Ya, betul. Nah, ini adalah sebagian dari sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Selanjutnya kita lanjut ke sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba disimak dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih?
sikap yang sesuai dengan sila kelima. Menolong dan menghargai orang lain. Menolong dan menghargai orang lain. Terus, apalagi? Beri kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya ada orang tua, misalnya di mana saja, kita harus mendahulukan orang tua. Sama dengan tadi, mementingkan kepentingan umum dulu, mementingkan kepentingan orang lain dulu, baru kepentingan pribadi. Ya, bagus. Adil. Selanjutnya lagi. Adil dalam bermusyawarah. Ya, adil. Intinya adil ya dalam bermusyawarah. Ya, itu sikap adil. Ada lagi? Bukan hasil adil. Nah, Menentukan hasil bukan adil. ya, bagus. Ya, kita lanjut. Nah, coba kita bahas sama-sama. Nah, apa sih nilai yang terkandung atau sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima? Kita harus menghindarkan diri dari apa? Sikap atau sifat Pemborosan. pemborosan. Nah, itu. Lalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, ini. Kerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Ya, bagus. Ini lagi. Apa? Menghargai hasil kerja keras orang lain. Kemudian sikap terhadap sesama. Nah, Menghormati orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Menolong dan menghargai orang lain. Ya, bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini. Nah, coba menurut kalian gotong royong itu termasuk sila ke-1, 2, atau 3? Mana? 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sila berapa yuk? Ya, ke 3. Sila ke kan bersatu. Persatuan Indonesia. Selanjutnya yang nomor 2. Tiga. Ada musyawarah ya, jadi melaksanakan keempat. Benar nggak ya? Ya, betul. Nomor 4, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan miskin. 5 Kak, 5. 5. 2. Ya, 2. 5 bagus ya. Semua ya. Ya. Selanjutnya, nah sekarang yang mana ya sesuai perilaku yang sila keberapa? Misalnya, Bapak tadi misalnya sikap semena-mena dan tidak adil pada orang lain. Tidak sesuai dengan sila keberapa? 2. Ya, kelima dong. Adil kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, perhatikan sikap atau berikut ya. Musyawarah. Yang keempat,
Tiga. Ya. Next, selanjutnya. Yang kelima, mandang rendah orang lain. Dua. Ya, kedua. Yo. Nah, diperhatikan sebenarnya ada di bukunya ya. Kalau tidak salah di halaman 16. Halaman 14, peta kondisi geografis Indonesia. Ini adalah peta. Nah, ini adalah peta kondisi negara Indonesia. Nah, dengan melihat peta, kita bisa melihat di sini. Nah, luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Ada yang pernah dipelajari di kelas 4? Berapa luas? Ada? Nah, ini. Jadi perhatikan ya. Jadi coba dibaca. Dibaca Keren. 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 Hingga bisa baca. Luas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Baca ya. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan luas negara 5.193.250 km, mencakup daratan dan lautan. Nah, ini adalah luas total dari Indonesia termasuk daratan dan lautannya yaitu 5.253.250 persegi. Nah, keren. Lanjut keren. Satuan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi, terdiri dari 17.508 pulau. Selanjutnya, nah, Aldama. Ingat ya, kalau tidak membaca, aktifkan dulu ya. Mutkan dulu. Pokoknya, ya, Aldama. Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dengan total luasan 3.200.810 km persegi. Ya, good. Nah, ini adalah luas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Nah, lanjut. Fadil. Berdasarkan letak geografisnya Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Mantap, Del. selanjutnya. Siapa lagi mau baca? Saya. Ya. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 LU, 11 LS, dan 9 BT, 141 BT. Ya. Ingat ya, jadi kalau letak Indonesia, jadi ada letaknya Indonesia, nah ya. Jadi letak Indonesia kalau berdasarkan geografisnya itu terdiri dari dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tetapi kalau berdasarkan letak astronomisnya, itu Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Jadi LU itu lintang utara ya, lintang selatan, bujur timur. Nah, terus selanjutnya. Nah, ini ada batas wilayah Indonesia berdasarkan peta.
Nah, di sebelah utara itu ada Malaysia. Kedua Singapura. Singapura. Ada lagi. Ketiga Filipina dan Laut Cina Selatan. Itu ada di bukunya ya. Nah, selanjutnya di sebelah selatan sudah pernah lihat? Ya, Timur Leste. Itu ada di videonya Bapak ya, ada di video YouTube yang Bapak bagikan. Samudra India. Jadi batas wilayah Indonesia itu di sebelah selatan itu ada Timur Leste, Australia, dan Samudra India. Selanjutnya di sebelah barat. Sebelah barat itu apa? Samudra India. Nah, itu aja sama India. Selanjutnya di sebelah timur. Sebelah timur. Papua Nugini, Samudra Hindia. Ya, Papua Nugini. Nah, itu di bagian timur ya. Papua Nugini dan Samudra Hindia. Oke, selanjutnya tugas kelompok. Nah, sekarang tugas kelompok 1. Ya, tugas kelompok 1 kasih sekitar 5 menit atau sampai 10 menit ya. Kelompok 1 tugasnya apa? Tuliskan perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tugasnya kelompoknya Fadil Pak. Ya. Kelompok Fadil, Pak. Ya, kelompok Fadil. Kelompoknya Fadil tadi. Nah, ini tugasnya. Nanti kerjasama boleh lewat WA. Ini jawabannya. Nah, itu nak ya. Satu kelompok berapa orang, Pak? Nanti sama temannya. Fadil. Lewat WA aja ya. Saya Fadil ya, Pak. Ya. Ini kelompok 1. Ini tugasnya ya. Tuliskan perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Boleh video call, Kak, Pak? Sama temannya boleh. Boleh video call sama temannya atau lewat WA. Ya, boleh. Satu kelompok berapa Kelompok orang? 2. Nah, kelompok 2 tugasnya yang ini. Nah, kelompok 2. Tuliskan perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-3. Nah, kalau yang kelompok 2 ini tugasnya ya. Jadi tuliskan perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-3. Selanjutnya, ini tadi Jingga ya, kelompoknya Jingga. Ya, Pak. Yang belum ada kelompoknya tadi boleh bergabung sama kelompoknya Jingga. Siapa yang mau ke kelompokku? Kelompok 3. Agama. Saya Fadil. Nah, ini Siapa yang mau diangkat? tuliskan Ya, Fadil. Oke. ya, tuliskan perilaku atau sikap yang sesuai sama tadi ya. Fadil itu yang ketua aku. Saya Maaf, ini kalau yang ketiga, tugas kelompok 3 ini sila ke-4 ya. Sila ke-5, maaf, sila ke-5. Oke, Pak. Ini sila ke-5 untuk kelompok 3. Ya, Bapak kasih waktu. Haidar, kamu sama siapa, Dar? Fadil aja, Kak. Pak Gebi ya. Kelompok Leren. Semua. Nah, sudah. Semua aja Nama itu kelompok temannya. kita, Dir.
Di sama temannya ya. Di-unmute-kan aja. Suaranya di-unmute-kan semua. Telepon dia HP. Kerja sama temannya. Suaranya di-mute-kan dulu. Tapi kameranya tetap dinyalakan. Kameranya tetap dinyalakan. Kameranya Hair Ali di on-kan ya. Ya itu. Kleren. Ya, itu ya. Sekitar berapa menit? 5 sampai 10 menit ya Bapak kasih waktu. Nanti dipresentasikan ya. Ya, boleh. Dikerjakan sekarang sama temannya, boleh lewat WA. Call juga kan Pak? Kenapa? Video call. Boleh lewat WA aja. Oh ini jawabannya. Kleren. Nah, boleh seperti itu nak ya. Nah, itu. Kita telepon aja, Dil. Udah sama temennya aja, enggak usah. Ada gue nomor WA. Ya. WA-mu berapa, Klereng? Sudah sama temennya aja langsung. Di grup aja, di grup ya aja. Kalau misalnya di grup ya aja nak ya. Diskusinya. Bapak kira 5 menit cukup ini. Bisa kan semua? Bisa nak ya? Ya, boleh. Dadah. Pak, saya sama siapa, Pak? Terserah. Jangan ngomong seperti itu ya, diamutkan aja ya. Boleh keluar kah sudah, Pak? Loh, belum. Nanti dipresentasikan hasilnya. Lihat langsung dari WA aja, dari grup. Nanti kamu jawabannya misalnya temannya, oh ini jawaban saya ini. Boleh membahas di grup ya. Enggak nomornya teman-teman, Pak. Enggak ada. Buka ke grup, nanti kamu cari satu-satu. Gitu. Kleren. Kenapa? Di-unmute-kan aja kalau misalnya menghubungi temannya. Kleren. Ya. Udah. Bagaimana Pak kalau mau menghubungi teman Pak? Kalau tidak boleh aja. didengar. Lewat WA tadi. Kamu langsung saja dulu. Ya boleh teman kelompoknya boleh mengusulkan oh ini jawabannya. Nanti ketuanya presentasikan ya. Ya nak ya. Jadi nanti siapa tahu temannya nanti ada WA oh ini jawaban saya. Nah, siapa tahu ada oh ini masukan saya. Nah, nanti kamu yang ketuanya yang mewakili temannya yang mempresentasikan. Ya nak ya. Nah, tadi kelompok 1 siapa? Saya. Ya, tadi kelompok 2 siapa tadi? Hingga ya. Hingga. Kelompok 3 siapa yang presentasikan nanti? Agama ya. Ya, siap-siap ya. Ayo. Sudah bisa kelompok 1?
Pak, Fadil, teman saya siapa aja, Pak? sudah bisa Fadil? Pak, belum Pak. Aduh. Sudah bisa? Pak, saya sama Kak. Iya. Yang satu aja yang mewakili. Fadil, Pak. Pak. Fadil, pada atau Kleren Kleren. yang Fadil. satu. Fadil. Fadil. Fadil ketua, Pak. Fadil ketua. Fadil, ya. Sudah. Kalau temannya berbicara, dimutkan semua ya. Jadi dinonaktifkan semua, bukan apa mikrofonnya. Nanti yang berbicara saja yang mengaktifkan. Misalnya nanti Fadil yang mempresentasikan hasil diskusi ke kelompoknya, maka dia yang mengaktifkan mikrofonnya. Ya. Fadil, siap Fadil ya? Ya, sekarang Fadil, kelompok 1. Dibacakan hasil apa jawabannya? Yang pertama, saat ada orang beribadah, tidak boleh mengganggu atau memaksakan kehendak sendiri. Ya, bagus. Rajin beribadah. Rajin beribadah. Sholat, beribadah. Beribadah, sholat. Tidak boleh Tidak berbicara atau mengganggu teman yang sedang beribadah. Ya, tidak boleh, bagus. Apalagi? Iya. Ada lagi? Ah. Tidak. Atau ada kelompoknya, Kleren yang bisa membantu? Ada jawab? Bisa ditambahkan Kleren? Sekali lagi, yang tidak berbicara dinonaktifkan dulu ya nak ya mikrofonnya supaya tidak mengganggu suara dari Kleren. Kleren ada Kleren? Kleren? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Bagus. Ada lagi tambahannya? Berkunjung ke rumah orang yang sedang berduka cita. Bagus. Ada lagi tambahan dari kelompok 1? Apalagi ya? Atau ada kelompok 1 yang bisa menambahkan? Ya. Udah mau ngomong. Menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Bagus Kleren ya, mantap. Ya. Saling menghargai agama yang berbeda-beda. Ya, saling menghargai agama yang berbeda-beda. Bagus. Ada lagi kelompok 1 yang bisa menambahkan? Ada lagi kalian dari kelompok 1 mau menambahkan? Kleren, di-unmute-kan aja kalau misalnya ya. Ada lagi kelompok 1 yang mau menambahkan? Yang ngomong sedikit, yang mau masuk banyak. Siapa lagi ada? nih? Ya. Nggak ada kah? Ada. Udah? Ya, bagus. Ya. Tepuk tangan Ada untuk kelompok 1 ya, tepuk tangan. Tepuk tangan kelompok 1 bagus ya. Nah, Pak, bagusnya ya. Ya, sekarang kita ke kelompok 2. Jingga. Nah, yang lainnya Bapak ingatkan lagi, yang lainnya kalau tidak ngomong, tidak berbicara, di-mute-kan dulu mikrofonnya. Nanti pada saat mau mengungkapkan pendapatnya atau mau menambahkan dari kelompok 2 yang lain, boleh mengaktifkan mikrofonnya. Ya, dipersilakan kepada Ananda Jingga. Ya, silakan nak ya. Nah, apa sih yang menurut kalian dari hasil diskusimu? Ya, Jingga. sikap sila ketiga yang sesuai pada kegiatan sehari-hari adalah gotong royong, kerja bakti, sikap cinta tanah air, mempelajari kesenian dari daerah lain atau suku lain, terus rela berkorban demi bangsa dan negara, serta mengajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika.
Ya, bagus. Ada yang bisa menambahkan dari kelompok 2? Ada? Ya. Bagus hingga ya. Ada lagi yang kelompok 2 ada yang bisa menambahkan? Atau kelompok yang lain ada yang bisa? Ada? Tidak ada? Ya. Sekarang kita ya tepuk tangan dulu untuk Jingga dan kelompoknya ya. Untuk kelompok 2 ya. Bagus. Nah, selanjutnya kelompok 3. Tadi kelompok 3 siapa yang mewakili? Aldama? Aldama. Diaktifkan kameranya nak ya. Pak. Ya. Ya, Pak. Yang menambahkan oman. Aktifkan kameranya Aldama. Sudah diaktifkan, Pak. Sudah diaktifkan, Kak. Kok enggak kelihatan? Nggak tahu, nggak bisa. Ya, sudah. Ya, yang lainnya dibuka semua dulu ya, kecuali yang Aldama ya. Lanjut. Ya. Selalu menghargai hasil karya orang lain. Tidak bertindak Terus. semena-mena terhadap orang lain. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, bagus. Ya. Ya, terima kasih banyak nak ya. Ya, ada yang bisa menambahkan dari kelompok 3 atau yang dari kelompok lain? Ada yang bisa menambahkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila ke-5 ya? Ada? Ada yang bisa menambahkan? Yo. Ya. Ada? Ya. Terima kasih pada Aldama ya. Ya. Tepuk tangan untuk Aldama dan kelompoknya. Ya. Bagus ya. Selanjutnya kita kuis. Nah, nanti angkat tangan yang bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab, nah itu yang mendapat nilai poin. Ya, kita lihat siapa yang paling banyak menjawab dengan benar. Tapi dimutkan dulu ya. Nanti kalau menjawab baru boleh angkat tangan. Caranya seperti ini ya. Ada di raise hand itu. Nah, yang ini kan? Lanjut. Ya, boleh. Bapak anukan dulu ya. Lihatkan soalnya dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Coba siapa yang bisa menjawab? Salah dikurangi nilainya. Yuk, siapa? Langsung ngomong, saya Pak. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Fadil. Fadil, ya. Dibaca dulu soalnya. Penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan dalam kehidupan sosialnya itu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Suatu agama pada orang lain. Kita lihat ya, apakah benar atau tidak. Tadi Fadil ya. Benar enggak ya? Nah, coba kita lihat. Nah, tuh. Ya, nilainya Fadil 1. Ya. 1 Fadil ya. Selanjutnya. Ya, Claren. Saya, Pak. Lingkungan yang tidak nyaman.
Kalirannya. Kalimatnya baca dulu. Mengejek cara beribadah agama lain dapat berdampak lingkungan yang tidak nyaman. Lingkungan yang tidak nyaman. Mana, Pak? Nah, sudah kita lihat jawaban dari Claren. Soalnya di mana? Salah atau betul? Salah. Min, yang lain ada yang bisa jawab? Siapa? Mana Pak? Saya Pak. Ya, Jingga. Jawabannya perselisihan antar umat beragama. Ayo kita lihat. Ya, Jingga. Nilainya Jingga 1. Ya, Jingga. Sama kali lagi ya. Selanjutnya. Saya, Pak. Saya. Siapa? Siapa yang duluan tadi? Saya duluan, Pak. Sebut namanya. Karen. Tadi yang pertama tadi siapa Saya, namanya? Karen. Nah, sudah, Karen. Mengambil keputusan bersama sesuai dengan mengadakan musyawarah. Mengadakan musyawarah. Coba kita lihat. Ya. Sekarang nilainya Claren 0. Kan tadi sudah -1. Nanti kalau mau menjawab langsung sebut namanya, Nak, ya. Oke. Ya, langsung sebut namanya. Diperhatikan. Pak, enggak Pak. Namanya disebut. Ya, Jingga. Perilaku yang tidak sesuai dengan cara masa terima ada hindari pemborosan. Menghindari pemborosan. Salah. Saya Karen. bergaya hidup mewah. Justin. Saya duluan, Pak. Saya duluan, Karen. Justin bergaya hidup mewah. Karen duluan, Pak. Ya, sudah. Justin. Ya, Claren. Ya. Aduh. Sebut namanya, Nak, ya. Langsung sebut namanya. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila kelima adalah bergaya hidup mewah. Bergaya hidup mewah. Coba kita lihat. Ya. Nilainya ya, betul. Selanjutnya, sekali lagi langsung sebut namanya ya. Nomor tersebut Badil. Saya Pak. Siapa? Badil. Siapa tadi yang pertama? Enggak Pak. Badil. Tadi yang pertama tadi siapa namanya? Badil. Pak. Ya, tadi yang pertama ngomong dia, langsung dijawab. Sila ketiga. Namanya tadi Umi, siapa Umi? Ya, saya, Pak. Iya, ya. Gabung tersebut menunjukkan penerapan nilai sila ketiga. Sila ketiga. Coba kita lihat sila ketiga tidak. Salah. Ini salah ya. Siapa? Saya juga Pak. Siapa? saya Justin. Justin. Ayo. Justin, Pak. Enggak Pak. Sudah. Sila keempat. Astagfirullah. Siapa? Aku. Jingga. Keempat Pak. Ada deh. Bapak saya duluan tadi Pak. saya. Ya. Padahal saya duluan daripada. Terus nilainya juga 1. Ya, langsung. Ya. Sebut namanya lah ya. Nah, diperhatikan. Claren ya, Claren. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagus. Selanjutnya.
Ya. Pak, Fadil, Pak. Siapa? Fadil. Fadil. Ya, Fadil. Sampai 11 LS Dibaca dulu, dibaca. dan 90. Oh, ya berdasarkan letak geografisnya Indonesia terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 LS dan 95 derajat BT sampai 141 BT. Ya, itu bujur timur ya. Ingat sekali lagi kalau LU itu lintang ya, lintang utara sama lintang selatan sama bujur timur ya. Ya, coba kita lihat. Benar tidak jawabannya Fadil? Salah ya, Fadil. Saya Pak. Ya, Saya Pak. salah. Enggak Pak. Tadi yang laki-laki. Ayo. Alfat. Namanya tadi siapa? Saya. Siapa? Justin. Ya, Justin. Ya. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah. Betul. Tadi kalau yang 6 derajat itu tuh berdasarkan letak astronomisnya ya. Nah, selanjutnya. Ya. Ini lihat. Laran, Pak. Siapa? Laran. Saya, Pak. Jalan, Pak. Siapa tadi yang pertama? Jalan, Pak. Umi. Umi ya. Ya, sudah. Laran, Pak. Ya, Umi dulu ya, sudah. Apa? Kecuali Malaysia. Malaysia. Coba kita lihat. Salah. Saya, Pak. Jalan, Pak. Laran, Pak. Coba lihat. Thailand. Jalan, Pak. Justin. Laran. Kalau Bapak sudah Justin, ya. Thailand. Ya. Saya, Pak. Pan Justin. Alfat. Fadil. Justin. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara adalah kecuali Thailand. Thailand. Ini anak ya, tadi ada kecuali berarti yang bukan. Berarti maksudnya kalau ada soal seperti ini, batas wilayah Indonesia di sebelah utara adalah kecuali. Berarti yang bukan di sebelah utara. Kalau ada Saya duluan Pak. Nah, sudah. Terima kasih. Thank you. Bila saya Selanjutnya kita tugas ya. Nanti tugasnya ada tugasnya yang Bapak bagikan di WA grup ya. Itu nanti dikerjakan nak ya. Itu dikerjakan di grup. Ada di grup soalnya Bapak sudah bagikan tadi. Nanti kalian kerjakan. Ada di grup ya. Itu yang kamu kerjakan. Setelah itu nanti dikumpul. Bisa nanti lewat WA. Atau Google Classroom nanti ya. Kalau yang Bapak nanti siapkan. Nah itu ya. Selanjutnya kita simpulkan dulu. Apa sih yang kita pelajari tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita pelajari tadi? Pak, jaringannya tadi nge-lag. Apa? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita yang tadi pelajari? Ada? Angkat tangan. Ayo. Yang pertama kita pelajari tentang apa? Sikap-sikap pada Pancasila. Mempelajari Pancasila. isi dari Pancasila 1 sampai ke 5 dan juga mempelajari peta geografis. Bagus. Ada lagi. Nah, itu kita mempelajari tentang sikap atau perilaku yang berlaku atau perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Kalau sila pertama tadi sesuai dengan apa? Apa contohnya? Rajin beribadah. Contohnya Beribadah. apalagi Beda-bedakan Orang yang sedang beribadah. Bagus sekali ya. Kedua yang sesuai dengan sila kedua
menolong sama manusia. Ya, menolong sama manusia. Apalagi? Ya, menghargai orang lain. Nah, itu ya. Sila ketiga. Bergotong Sila royong. ketiga. Royong. Cinta tanah air, mempelajari kesenian Ya, daerah, bagus. Sila keempat. bermusyawarah, Bermusyawarah. Contohnya apa lagi? Pendapat, menghargai mengutamakan kepentingan umum daripada orang lain. Ya. pribadi. Sila kelima. Hargai pendapat orang lain. Hargai pendapat orang lain. Itu dengan sila kelima. menolong dan menghargai orang lain, Ya, menolong dan menghargai orang lain. Ada lagi? Ya. Kepentingan hasil diskusi untuk sikap adil terhadap Ya. Selanjutnya, kalau luas wilayah Indonesia berdasarkan geografisnya, yaitu apa tadi? Terletak di antara dua Benua dan samudra. benua dan dua samudra. Sedangkan kalau berdasarkan letak astronomisnya itu Indonesia terletak 6 6 derajat. bintang utara sampai 11 11 derajat. derajat bintang selatan dan 80 derajat bujur timur sampai Timur 40 Timur 104 derajat. derajat bujur timur. Ya, bagus. Ya, terima kasih pada anakku sekalian. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini ada manfaatnya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, Fadil ya. Nah. Didengarkan ya. Ya, Fadil silakan nak. dengan agama masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Ya, terima kasih kepada Ananda Fadil yang telah memimpin doa. Ya.